proses pembuatan bot table. Untuk membuat bot table, kita memerlukan dua aplikasi yang harus disiapkan. Yang pertama adalah aplikasi Rufus. Kebetulan di sini Rufusnya adalah Rufus 3.17, dan yang kedua adalah kita memerlukan Windows sesuai dengan kebutuhan kita. Kebetulan di sini saya menggunakan Windows 7 Ultimate, dan tidak lupa pula untuk kita membuat Rufus, maksudnya bot table, kita juga memerlukan flash disk minimal 8 GB. Namun di sini kebetulan flash disk yang saya gunakan dengan kapasitas 16 GB. Sedangkan untuk proses pembuatan Rufusnya adalah kita klik aplikasi Rufusnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang paling atas ada tulisan device, itu adalah nama flash disk saya, Yusril. Selanjutnya untuk bot selection, itu untuk memilihnya adalah kita tekan select. Setelah itu kita cari di mana letak Windows yang akan kita install atau gunakan untuk install. Untuk partition scheme, di situ ada dua pilihan tergantung kondisi harddisknya. Di sini saya kebetulan mau install notebook Asus, atau bisa juga ini nanti mau digunakan untuk misalkan mau install Acer atau Asus, sama saja. Yang penting flash harddisknya seperti apa. Nah, kalau MBR ini maka target sistemnya otomatis dia BIOS or UEFI CSM. Untuk volume labelnya dibiarkan seperti itu, dia otomatis. Tapi misalkan mau diganti sesuai nama pun tidak masalah. Tapi di sini saya biarkan seperti keadaan aslinya. Untuk file system itu otomatis di situ muncul NTFS, atau kalau mau menggunakan Rufus yang versi lain pun, jika ada pilihannya kita pilih file system yang NTFS. Selanjutnya untuk cluster size kita pilih yang default 4096 bytes default. Baik, sekali lagi untuk cluster size saya memilih yang default atau 4096 bytes. Nanti kalau semua pengaturan tadi sudah,
Selanjutnya kita klik start, maka otomatis Rufusnya mulai bekerja atau proses pembuatan bot tabelnya. Nah, seperti ini. Kebetulan di sini copying ISO files sudah mencapai 42,9%. Kita menunggu sampai prosesnya mencapai 100%. Oke, sabar menunggu ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah selesai. Tadi prosesnya sudah mencapai 100%, sehingga muncul tulisan ready. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya tinggal kita tekan close dan aplikasi atau bot tabelnya sudah bisa kita gunakan untuk install Windows-nya. Oke, saya close ya teman-teman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, tadi setelah kita membuat bot table, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses penginstalan. Dalam hal ini kami akan install Windows 7 Ultimate di notebook Acer Aspire atau Acer Aspire 1810 TJ. Maka langkah penginstalan yang pertama adalah kita masukkan flash disk hasil pembuatan bot table tadi. Setelah kita pastikan flash disknya sudah masuk dengan sempurna, maka langkah selanjutnya adalah kita menghidupkan notebook. Setelah hidup beberapa saat, jangan lupa nanti kita tekan F2 untuk proses booting. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Hidupkan notebooknya. Setelah itu kita tekan F2 untuk proses booting. Nah, sudah ini seperti ini. Tunggu ya teman-teman, biar penjelasannya lebih mendetail. Nah, kita arahkan seperti ini dulu. Oke, setelah kita masuk di proses booting, nah tunggu sebentar ya teman-teman. Saya benarkan posisi HP-nya dulu. Nah, oke, cukup jelas. Di sini ada informasi tertulis
Product name Aspir, manufacturer name Acer, Aspir 1810 TJ. HDD model atau harddisknya itu adalah WDC WD titik 2 bla 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 sampai terakhir 22 ZCTO. Ini sekedar informasi. Lantas kita tekan tombol panah. Di situ ini tentang pengaturan jam, sistem time. Kebetulan sudah sesuai, sekarang menunjukkan jam 15.49 waktu Indonesia Tengah. Sistem date atau tanggalnya sekarang juga sesuai, tanggal 6 bulan 3 2022. Quit bot enable. Dan sebagainya. Sebelahnya lagi nanti ada security. Nah, fokus kita di sini, yaitu bot. Oke, kebetulan di situ sudah terdeteksi. Jadi bot table yang saya buat tadi menggunakan flash disk. Nah, di situ sudah terbaca SanDisk USB HDD SanDisk. Sebelum kita langkah, coba kita lihat ulang informasinya di main. Coba tadi ya, seolah sudah sesuai. Nah, kita proses. Nah, kebetulan, jadi kalau kita melakukan install, kalau kita menggunakan flash disk sebagai boot table itu, maka boot prioritinya itu harus di paling atas atau nomor 1. Kebetulan ini sudah sesuai. Nah, jadi kalau sudah sesuai, maka kita simpan. Caranya dengan kita menekan F10. Tekan F10 untuk simpan. Seperti ini. Tertulis exit saving change. Kita klik yes atau enter. Nah, tunggu beberapa saat. Nanti ada perintah kunci. Tekan-tekan sembarang proses begini untuk masuk. Ini sudah masuk. Oke. Ini proses awal penginstalan Windows 7. Kita tinggal menunggu. Oke, kita diamkan saja. Jadi pada proses penginstalan kali ini videonya benar-benar saya dari awal dan tidak saya potong-potong agar teman-teman atau kita semua bisa sama-sama mengetahuinya. Oke, setelah masuk begini, selanjutnya kita tekan next. Oke. Lalu kita tekan install now. Oke. Setup is starting. Oke. Sabar teman-teman. Oke, jika sudah muncul seperti ini,
jangan lupa kita melakukan centang, beri tanda centang di I accept the lisensi terms. Setelah kita melakukan penyentangan, baru kita klik next. Di sini ada dua pilihan, ada upgrade dan ada custom advance. Kita pilih yang bagian kedua, yakni klik custom advance. Maka muncul di sini partisinya. Yang pertama, dis 0 itu kita format. Jadi begitu klik, lantas kita tekan driver option. Keliru, maksud saya setelah muncul begini, kita kembali dulu, kita tekan partisi 1. Teman-teman jangan salah tekan, partisi 1 ini merupakan data C. Ini yang kita mau format dia. Begitu klik partisi 1, ingat jangan keliru. Kalau yang partisi 2 ini data kita. Kalau kita klik format, apalagi delete, maka data-data penting kita akan hilang. Ketiknya yang ini partisi 1. Setelah itu klik format. Oke. Kalau mau dilanjut juga boleh, tapi yang ini kebetulan harddisknya ini besarnya adalah 320 MB. Harddisk lama, ya notebook juga lama. Ini kebetulan yang 2,4 GB ini saya mau bagi lagi, masing-masing 100 GB. Maka caranya kita klik tapi tidak usah, saya takut jangan sampai data-data saya. Ya sudah, tidak usah saja teman-teman, kita langsung lagi setelah proses format tadi di partisi 1 atau data C, lantas kita klik lagi di partition 1, seperti ini, terus kita klik next. Biar yang ini saya mau, ya kita klik next. Nah, ini proses install sedang berlangsung. Nanti yang ini sampai kita tunggu 100% install Windows. Ini sedang proses pengkopian dari bot table yang sudah kita buat tadi. Jadi ini masih terbaca di flash disk yang sudah kita buatkan bot table-nya tadi. Tentang durasi atau
Lamanya proses penginstalan tergantung dari kondisi notebook itu sendiri. Jika kerusakannya parah, dia bisa memakan waktu 2-3 jam. Namun jika tidak terlalu mengalami kerusakan, hanya standar saja, maka proses penginstalan normalnya bisa sekitar 45 menitan. Jadi ini kita sama-sama lihat saja kira-kira akan berapa lama proses penginstalan dari awal. Di bagian kedua sekarang di expanding Windows file baru 12%. Nanti kalau sudah akan muncul tanda centang seperti yang di pertama, copying Windows file. Jadi proses pertama tadi adalah collecting information, itu sudah kita lewati. Saat ini proses kedua namanya installing Windows atau proses penginstalan Windows. Sabar teman-teman, baru 25%. Dan memang saya sengaja videonya tidak saya potong-potong agar atau khususnya teman-teman yang belum tahu atau masih pemula dalam hal install Windows sendiri, kita bisa sama-sama tahu prosesnya atau kita sama-sama belajar. Oke, sambil menunggu ya. Ya, sambil menunggu, saat ini saya sedang install Windows 7 Ultimate untuk notebook Acer 1810TJ. Dan proses atau langkah-langkahnya sama juga. Jika kita mau install juga notebook misalkan Asus tipe X200CA, jadi mau Windows 7 Ultimate ataupun Windows 7 profesional, bahkan misalkan ada yang mau atau lebih familiar dengan Windows 10, maka insya Allah prosesnya akan sama seperti video tutorial kali ini.
Karena sebelumnya juga sudah saya pernah melakukan juga proses install baik Windows 7 profesional maupun Windows 10 di notebook Asus X200CA seperti itu. Oke, sekarang sudah 64%, 66, 67. Kita tunggu. Jadi sekali lagi durasi atau lamanya proses install Windows ini tergantung juga dari kerusakan notebooknya. Jadi kalau paling lama bisa memakan waktu sekitar 3 jam, teman-teman. Tapi kalau standar saja, maka kurang lebih 45 menit proses install Windows 7 sudah bisa selesai. Delapan 80%, 81, 86, 87. Sabar ya teman-teman. Oke, sudah 90. Sembilan tiga, 95, 97. Oke, bentar lagi. 98. Nanti kalau sudah 100, dia bergeser ke bagian bawahnya di installing feature. Oke, tunggu. Oke, sudah 100. Oke, installing features juga selesai. Sekarang masuk di bagian 4-nya, installing updates, ya sudah selesai juga. Tinggal proses restarting in 7 second remaining. Nah, kalau gini kita diamkan saja
Nah, nanti dia proses install sendiri. Itu proses kedua sudah selesai. Kita biarkan saja. Dia akan bekerja secara otomatis. Press any key to boot from USB, biarkan juga. Nah, dia proses install sendiri. Starting Windows sudah muncul. Setup is updating registry setting. Ini kita diamkan saja. Kita menunggu prosesnya. Lanjut. Setup is starting service. Nah, dia kembali lagi seperti yang tadi. Kelima, completing installation. Ini kita biarkan saja. Dia berproses secara otomatis. Nanti di langkah selanjutnya baru ada yang kita rubah. Oke, completing installation. Masih berproses. Di situ tertulis, that's all the information we need right now. Your computer will restart several times during installation. Nah, ini masih langkah yang kelima di proses ini pada proses completing installation. Memang saya sengaja seperti ini biar teman-teman yang mungkin belum tahu sama sekali, akhirnya dengan adanya tutorial khususnya dari saya ini akan memberikan, oke, sudah selesai. Setup will continue after restarting your computer. Nah, jadi ini lagi proses restart lagi komputernya. Kita diamkan saja. Press any key juga biarkan saja. Nah, sudah masuk lagi di starting Windows. Memang dalam proses install ini dia akan start Windows-nya juga akan beberapa kali. Nah, saya kembali, videonya tidak saya potong-potong agar kita sama-sama tahu atau belajar. Nah, ini sudah masuk dalam proses setup is preparing your computer for first use. Oke. Nah, selesai. Kalau sudah begini akan muncul ini Windows Ultimate, Windows 7 Ultimate, tergantung kita installnya Windows apa. Kalau Windows
7 profesional. Di sini pun terbaca Windows 7 profesional. Karena saya menggunakan Windows 7 Ultimate, ini yang muncul. Di sini kita kasih nama notebook atau komputer kita. Di situ, for example, John. Nah, di sini saya kasih nama saya. Kasih saja Yusril apa? Coba tambah lagi A titik channel. Saya ulang, Yusril spasi A titik spasi CH channel. Nah, ini nama saya. Nanti teman-teman yang mau install kasih nama sesuai namanya atau sesuai nama pemilik notebook. Setelah kita kasih nama, lanjut atau tekan next. Oke. Di sini kita diminta password. Nah, ini langkahnya bisa kita lewati. Nanti proses password untuk aktivasi Windows-nya nanti kita bisa gunakan aplikasi lagi yang namanya adalah Windows Loader. Oke, next saja yang ini ya, teman-teman. Oke, untuk di langkah ini tipe Windows Product Key ini juga kita kosongkan. Nanti proses centang ini yang kita biarkan jadi automatically activate Windows when I am online. Yang ini centangnya dihilangkan. Selanjutnya kita tekan next. Nah, di sini ada tulisan setup Windows. Ini ada 3 pilihan. Use recommended setting, atau yang kedua install important updates only, atau ask me later. Pilih yang atas saja, use recommended setting. Klik yang ini. Oke. Langkah selanjutnya kita disuruh pengaturan jam. Untuk pengaturan jam, karena kita di Indonesia, jadi di sini saya mau memilih Jakarta. Yang ada kata Jakartanya apa? Tunggu ya, kita pelan-pelan. Belum. Nanti kursornya ini kita tekan yang panah kecil. Pelan-pelan sambil kita baca ada nih. Saya milihnya Bangkok, Hanoi, Jakarta. Sekarang sudah menunjukkan jam 4.18 PM atau malam ya. Tanggalnya sekarang hari Minggu tanggal 6 Maret 2022. Sudah sesuai.
jamnya juga sudah sesuai, tidak perlu kita hanya tadi rubah ke pembagian jam sesuai tempat. Akita Indonesia, tadi saya pilih Bangkok, Hanoi, Jakarta. Selanjutnya tekan next. Oke, Windows 7 Ultimate. Dia sudah install lagi. Welcome Windows 7 Ultimate. Preparing your desktop. Oke ya, sabar ya teman-teman. Prosesnya tidak akan lama lagi. Intinya durasi atau lamanya kita melakukan proses install Windows itu tergantung dari kondisi kerusakan notebooknya. Oke, alhamdulillah ternyata sudah selesai. Nah, jadi teman-teman, seperti ini tampilan daripada notebook kita setelah install. Yang muncul di situ hanya recycle bin, tok di desktop. Di bawahnya nanti ada Explorer. Nah, ini untuk internet, tapi ini bawaan daripada Windows. Ada juga tempat untuk kita membuka untuk masuk pencarian data. Ada juga ini namanya Windows Media Player. Nah, jadi kalau sudah selesai seperti ini, atau jika tampilannya seperti ini, artinya proses install Windows juga sudah selesai. Oke. Sampai proses ini durasi video saya dari awal sudah 35 menit lewat 45 detik. Ternyata lebih cepat dari yang saya katakan tadi. Kalau maksimal normalnya 45 menit. Ternyata ini baru 35 lebih. Ini di dalamnya bisa kita lihat. Masih kita cek data tadi. Alhamdulillah. Ini tadi flash disknya. Selanjutnya ini data C-nya. Oke. Nanti proses selanjutnya agar Windows-nya bisa aktif. Nah, kita klik dulu di sini di Windows Explorer. Masuk di komputer, kita klik kanan. Lantas di bagian bawah ada properties. Itu kita bisa mengetahui status Windows kita. Nah, di sini tertulis di paling bawah Windows Update. Di sampingnya ada Windows Activation. 30 days to activate Windows Now. Jadi proses kalau belum kita aktifasi tadi kan kita tidak kasih masuk kata kuncinya, maka proses atau lamanya aktif Windows 7 ini hanya 30 hari atau di sini 30 days. Selanjutnya, agar tampilan Windows-nya tidak blank atau tidak berwarna hitam, blank istilahnya, maka sebelum 30 hari ini
kita harus aktivasi atau mengaktifkan Windows-nya. Di sini ada perintah activate Windows now. Aktifkan Windows sekarang. Nah, nanti pada video tutorial selanjutnya akan saya tambahkan bagaimana cara kita aktivasi. Yakni untuk kita mengaktifkannya itu bisa kita menggunakan suatu program dari Windows juga, namanya Windows Loader. Coba ya, saya karena ini internet yang di sini belum aktif. Nanti kan banyak program seperti kebutuhan kita untuk print, untuk internet yang kita familiar pakai Google, nanti semuanya bisa kita install. Atau mau ketik, kita bisa pakai atau install juga programnya. Semuanya ada, tapi untuk kali ini mungkin saya hanya memberikan tutorialnya sampai proses aktivasi Windows-nya. Ya, tunggu sebentar ya teman-teman, saya ambil datanya dulu, aplikasinya dulu. Oke, sebentar. Data lain saya simpan di hard disk atau hard disk eksternal. Sebentar. Sudah saya download juga Windows Loader-nya, tapi lupa simpan di ini, di flash disk, karena untuk kita melakukan proses bootable, flash disk itu harus diformat dulu. Tidak boleh ada data di dalam. Nah, jadi yang itu baru saya mau ambil. Tunggu dulu. Sekalian kita install Windows Loader-nya agar Windows yang baru kita install ini bisa langsung aktif. Mudah-mudahan ada. Coba saya cari satu-satu. Data D tidak ada, cadangan hard disk coba, tidak ada, di mana ya? Sebentar teman-teman, tidak ada juga, di mana saya simpan ini? Local disk H. Oke, saring ini apa nih? Oh, bukan ini. Saring. Cara masuk kamera emang tidak ada, di mana? Sebentar ya. Yusril inti, coba di sini. Oh, ternyata tidak ada juga. Berarti dia ada di notebook yang satu. Ya sudah teman-teman, videonya saya tutup dulu, nanti kalau sudah dapat kita lanjut lagi. Oke. Dan sebelum saya mengakhiri, teman-teman yang merasa video tutorial ini, jangan lupa untuk like videonya. Atau bagi teman-teman yang masih belum paham, bisa juga bertanya di kolom komentarnya. Dan satu lagi, jangan lupa juga tetap berikan dukungan Anda, teman-teman sekalian, terhadap Yusrillah AMCD Channel seperti tadi, yakni dengan cara like, komen,
share, dan subscribe. Oke, sekali lagi, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Juga tekan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru selanjutnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Kembali lagi. Kita lanjut tutorial yang tadi. Setelah kita selesai install Windows-nya, langkah selanjutnya adalah kita melakukan aktivasi Windows-nya. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Komputer, terus klik kanan, baru properties. Nah, di sini Windows activated. Nah, ini belum aktif. Jadi ini aktifnya hanya sementara atau hanya 30 hari. Nah, kita harus install sekali lagi agar Windows-nya bisa aktif selamanya. Untuk proses kali ini kita menggunakan Windows Loader. Nah, saya carikan dulu. Nanti Bapak Ibu juga teman-teman yang membutuhkan bisa download. Klik saja Windows Loader. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini gambarnya Windows Loader. Kalau sudah ada, kita melakukan proses instalasi sama seperti yang lain-lain. Kita klik di sini. Bismillah, 2 kali. Selanjutnya kita tekan yes. Tunggu prosesnya. Saya refresh dulu. Sudah muncul. Nah, ini setelah kita klik 2 kali dia muncul seperti ini. Jadi Windows Loader ini bisa kita aktifasi berbagai macam jenis Windows. Ini salah satu caranya. Ada juga cara aktivasi Windows yang lain. Nah, kebetulan yang saya berikan ini adalah cara aktivasi Windows dengan aplikasi Windows Loader. Bisa dipakai pada Windows 7 Ultimate yang sekarang, bisa juga untuk Windows 7 Profesional atau Windows 7 yang lainnya, termasuk sampai di Windows 10, insya Allah seperti itu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, selanjutnya kita klik install. Ini prosesnya tidak terlalu lama, seperti waktu install tadi. Tunggu teman-teman. Ini sambil nunggu di sini saya menggunakan Windows Loader F2.2.2 by Dutch. Jadi nanti kalau pencarian klik saja di Google Windows Loader by Dutch. Itu nanti sudah ketemu. Tinggal disesuaikan mau yang versi apa. Ini versi 2.2.2. Kalau sudah muncul seperti ini, ada tulisan the certificate and serial were successful installed. Tinggal klik OK.
Kalau sudah, kita tutup. Nah, itu teman-teman. Jadi proses kita sudah selesai. Ini coba kita masuk, kita cek apa benar Windows-nya sekarang sudah aktif. Nah, di komputer klik kanan terus properties. Kita turun di paling bawah. Nah, di sini kan sudah tertulis Windows activated atau Windows is activated. Windows-nya sudah aktif. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itulah proses install Windows 7 Ultimate. Mulai dari proses pembuatan bootable-nya, installnya, siapkan alat-alatnya, dan selesai install tampilannya seperti ini. Lalu yang terakhir tadi adalah proses kita mengaktifkan Windows-nya. yakni kita pakai aplikasi Windows Loader. Oke, demikian teman-teman video tutorial install Windows 7 Ultimate di notebook Acer Aspire 1810 TJ, dan bisa juga digunakan untuk install pada notebook Asus tipe X200CA. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan sekali lagi jangan lupa like, komen, dan share, juga subscribe channel YouTube dari saya, Yusrila AMCD Channel, serta menekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.